Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Afrilia dari kelas manajemen 1L dengan nomor NPM 119020412. Untuk memenuhi tugas pengantar bisnis, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Langsung saja, apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Pendekatan dasar etika bisnis yang pertama, menurut von der Ems N.R.A. Wegley, menyebutkan 3 pendekatan dasar untuk merumuskan tingkah laku etika bisnis, diantaranya yang pertama ada utilitarian approach. Pendekatan utilitarian berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Karenanya, seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat, tidak membahayakan, dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Selanjutnya ada menurut justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan layanan kepada pelanggannya baik secara perseorangan maupun kelompok. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana ia berada. Istilah lingkungan sekitar ini meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditor, lingkungan, komunitas, masyarakat, dan sebagainya. Adapun pengertian tanggung jawab menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Friedrich August von Hayek, suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya, tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Yang kedua, menurut George Bernard Shaw, Shaw mengatakan orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang-orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Yang ketiga, yaitu adalah menurut Karl Horber. Horber berpendapat orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab. Contohnya, yang pertama, tanggung jawab pada diri sendiri. Misalnya, menjaga pola hidup sehat dan menjauhi narkoba karena narkoba dapat merusak tubuh kita. Yang kedua, tanggung jawab pada keluarga. Misalnya, seorang ayah mencari nafkah untuk anak istrinya setiap hari, sementara ibu merawat anaknya di rumah. Yang ketiga, ada tanggung jawab pada masyarakat. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, membayar iuran jaga malam, dan ikut melaksanakan jaga malam. Yang keempat, ada tanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya yaitu seperti melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, menjauhi hal-hal negatif, dan sebagainya. Langsung saja, macam-macam strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Yang pertama, ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, ada strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder memuaskan, citra positif perusahaan akan terbangun. Selanjutnya, apa saja bentuk tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama, ada tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial kepada karyawan.
Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan aman kepada karyawannya, memperlakukannya karyawan dengan adil dan sebagainya. Yang ketiga, ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham yang lain. Dan yang keempat, ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misalnya dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya, dan sebagainya. Yang kelima, ada tanggung jawab sosial pada kreditor. Misalnya, pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan misalnya, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Selanjutnya, apa sih manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan? Manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya yaitu memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadi friksi baik internal maupun eksternal perusahaan, meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat, mendapat cakupan peliput yang luas terutama pada konsumen perusahaan, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.